jadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Kita sampaikan bahwa kita untuk rakyat Indonesia hanya cukup satu organisasi profesi. Apakah rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Jo. Rancangan Undang-Undang Kesehatan akhirnya resmi diberlakukan sebagai Undang-Undang Kesehatan baru dengan meleburkan 10 undang-undang di bidang profesi kesehatan sebelumnya. Pemerintah yang diwakili Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan RUU Kesehatan dibuat sesegera mungkin demi transformasi dunia kesehatan Indonesia. Pemerintah mendukung penuh RUU Kesehatan ini untuk perubahan yang lebih baik. Yang pertama, dari fokus mengobati menjadi mencegah. Kedua, dari akses layanan kesehatan yang susah menjadi mudah. Ketiga, dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri menjadi industri yang mandiri di dalam negeri. Keempat, dari pembiayaan yang tidak efisien menjadi transparan dan efektif. Kelima, dari tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup dan merata. Keenam, dari sistem informasi yang terfragmentasi menjadi terintegrasi. Meski tujuan baik RUU ini berulang kali disampaikan pemerintah, tetap saja penolakan dari sebagian organisasi profesi kesehatan terus diserukan. Mereka kukuh menilai banyak hal yang merugikan bila RUU Kesehatan ini diberlakukan. Dengan dicabutnya beberapa undang-undang kedokteran, kebidanan, khususnya keperawatan, maka landasan profesi kita tidak kuat. Saya baru pulang dari pertemuan internasional. Semua negara mengeluhkan setiap profesi ada regulasi tingkat undang-undang supaya mereka kuat kapasitasnya, mereka supaya kuat pengembangan profesinya. Tetapi kita justru dihilangkan. Karena kami melihat bahwa rancangan undang-undang ini ada upaya-upaya pendoliman terkait organisasi profesi. Menghilangkan organisasi profesi di dalam sebuah regulasi undang-undang yang ini kemudian sebagai cerminan bahwa perjuangan kami selama ini untuk masyarakat Indonesia dihilangkan dengan mudah. Namun, benarkah organisasi profesi benar-benar dihilangkan dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru? Bila merujuk pada pasal 311, disebutkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, kewenangan organisasi profesi, khususnya ID, menjadi tidak sepowerful dulu, terutama dalam hal penerbitan surat rekomendasi ID untuk izin praktik dokter. Nah, prinsip dari disusunnya undang-undang ini adalah kita mau simplifikasi perizinan. Kalau tadi 2 STRSIP, kenapa sih nggak dibikin 1? Kalau syaratnya 5, kenapa sih nggak dibikin 2? Ya. Kalau misalnya kita lihat substansinya apa, rekomendasi dari OP, itu tidak dipindahkan ya, hanya kita hapuskan, jadi tidak perlu. Itu untuk menjaga gimana kita tahu etikanya bagus atau tidak. Nah sekarang yang terjadi adalah etika seorang dokter disetujui oleh seniornya yang ada di kota tersebut. Itu bisa jadi sangat subjektif. Kalau ketemu oknum yang tidak baik, tidak suka, atau ada nepotisme, dia bisa tidak berikan dan kontrolnya sangat sulit. Selain soal dihapuskannya kewenangan organisasi profesi ID yang terlalu dominan, Undang-Undang Kesehatan baru juga menjawab kekhawatiran dibukanya keran dokter asing.
Dalam undang-undang yang baru, sejumlah persyaratan ketat harus dipenuhi, bahkan undang-undang tetap memprioritaskan pemberdayaan dokter Indonesia. Lantas apa sebenarnya yang membuat Ikatan Dokter Indonesia dan beberapa organisasi profesi kesehatan bersikukuh menolak undang-undang kesehatan baru? Saya sudah bersama Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adip Kumaydi. Dok, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Mbak Rosi. Saya mewawancarai Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu. Setelah wawancara, kemudian saya mendapat banyak permintaan atau pesan dari IDI supaya IDI itu juga diwawancarai. Karenanya kali ini saya memberikan kesempatan kepada Ketua Umum PBID untuk berada di program Rosi. Terima kasih, Mbak. Apa keberatan dari keberatan IDI dari penjelasan Menteri Kesehatan yang waktu itu saya wawancara? Ya, jadi beberapa hal yang kemudian kalau kita bicara terkait dengan problematika kesehatan, kami Ikatan Dokter Indonesia ini sampai di tingkat cabang, ya 455 cabang yang kita kelola, ya kita tahu persis apa permasalahan kesehatan. Jadi tidak kemudian disimplifikasi, ya. Jadi apa yang mohon izin mungkin saya menyampaikan bahwa simplifikasi di dalam permasalahan kesehatan yang itu kemudian diterjemahkan dalam sebuah regulasi dan perlu adanya regulasi baru. Ini yang menurut kami bahwa kurang tepat kalau kemudian menyelesaikan permasalahan kesehatan saat ini yang kemudian hanya dengan membuat undang-undang baru. Yang baru. Oke, dokter, saya mau masuk dulu bagaimana ngototnya IDI menolak RUU Kesehatan yang kemarin sudah disahkan. Sampai mau mogok nasional. Itu mengejutkan banyak orang bagaimana pejuang kemanusiaan demo dan mengancam mogok. Kok dokter tega pada para pasien bukannya memikirkan keselamatan pasien malah memikirkan mau mogok nasional? Tapi apakah dilaksanakan mogoknya kan tidak, Mbak? Betul, karena itu juga memberikan satu kritik. Kok dokter menelantarkan pasien, katanya mau utamakan pasien, tapi kok malah demo? Ya, jadi pada saat kemudian kita membuat sebuah langkah advokasi di semua negara demokrasi pasti akan kemudian memberikan ruang sebenarnya untuk kemudian kita mengeksplorasi dan mengupayakan langkah-langkah advokasi di dalam konteks perjuangan profesi yang akan dilakukan. Dokter, keberatan IDI ini tercermin pesan kuatnya adalah sangat menolak karena IDI sebagai organisasi profesi tidak ada lagi dalam undang-undang baru ini. Kenapa kok kayak takut sekali para dokter ini mainannya dicabut? Seperti anak kecil yang mobil-mobilannya, bonekanya dicabut, diambil. Dan kemudian para dokter yang tergabung dalam IDI ini seperti marah dan ngambek total. Ya, saya kira itu perlu kita klarifikasi. Jadi problematika di Undang-Undang Kesehatan itu bukan problem yang kemudian berkaitan dengan masalah organisasi profesi saja, gitu lah. Kita bicara sekarang ada undang-undang, regulasi lex generalis, ada lex spesialis. Bicara terkait dengan IDI yang tertuang di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004, itu adalah lex spesialis di dalam pengelolaan, pembinaan, pengawasan yang berkaitan dengan praktek kedokteran. Nah, pada saat kemudian kita bicara di Undang-Undang Kesehatan ini, yang seharusnya kita bicara kesehatan itu kan problem yang bukan hanya problem di organisasi profesi. Dan betul. Itulah begini, yang Dokter kemudian Adip, begini, kita lihat yang harus diluruskan adalah bahkan Dokter Adip ketika hari Selasa lalu 11 Juli sebelum ini diketuk, dokter mengatakan penzoliman organisasi profesi karena menghilangkan organisasi profesi dalam regulasi undang-undang. Zolimnya di mana? Nggak ada kok, nggak dihilangkan organisasi profesi. Jadi, yang dihilangkan ID-nya. Ya, jadi penghilangan konteks di dalam organisasi profesi itu diartikan begini. Jadi IDI kenapa dulu dituangkan di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004? Apakah kepentingan atau keinginan dari IDI? Walaupun kita bicara di dalam pembuatan regulasi pasti ada konsekuensi masalah politik dan kekuasaan. Pada saat kemudian kita bicara itu di saat di Undang-Undang Kesehatan itu tidak ada. Dan kemudian kenapa di Undang-Undang di 2004 itu ada? Karena konstitusi yang meminta. Ya, tapi kenapa konstitusi meminta? Karena negara ingin dibantu oleh yang namanya organisasi profesi di dalam pengelolaan, pembinaan, organisasi pengawasan. Profesi kan tidak dilarang. Itu kenapa yang menggugat IDI itu tetap dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak ada yang dilanggar.
Di sini adalah yang digugat atau yang dihilangkan adalah organisasi profesi yang tunggal, monolitik dan bersikap dan dalam prakteknya dianggap sangat berkuasa, monopoli dari hulu sampai hilir. Dokter Adib, ini bukan kata saya, tetapi bahkan kata-kata dari banyak dokter. Saya ambil satu kalimat dari Dr. Judil Heri Justam. Ini dikatakan dalam satu webinar di Rumah Sakit Persahabatan. Nah, ini yang kami permasalahkan ini, ya, kewenangan ID menurut Undang-Undang Nomor 29. Pertama apa? ID itu merupakan satu-satunya profesi untuk dokter. Kolegium kedokteran dibentuk oleh ID. Kolegium itu ada urusan pendidikan. ID itu urusannya profesi dan pelayanan kedokteran. Nggak bisa digabung. Di undang-undang disebut konsil kedokteran terdiri dari unsur-unsur dikirim nih, ID, kolegium, AIPKI, institusi pendidikan, ARSPI, rumah sakit pendidikan satu orang, ada Kemenkes, ada Kemendikbud. Program P2KW, pengembangan pendidikan berkelanjutan, diselenggarakan dan diakreditasi oleh ID, bukan dinilai. Namun, RTID ditambahkan, dinilai juga oleh ID. Bayangkan, diselenggarakan, diakreditasi, dinilai juga oleh ID. Ini ibarat jeruk menilai jeruk. Tanpa ada pengawasan dari KKI. ID diberi wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi untuk memberi izin praktek. Nah, apa yang kita kesimpulkan? Itu ID memonopoli kehidupan kedokteran dari hulu sampai ke hilir. Dokter Adib, tidak heran ketika ID begitu ngotot menolak RUU Kesehatan ini karena tercermin bahwa ID kehilangan kekuasaannya. Jadi saya kira tidak seperti itu, Mbak Rosi. Jadi kalau kita bicara sekarang, ID lahir 24 Oktober 50. Kita udah berusia 72 tahun 8 bulan. Dan pada saat kemudian kita bicara keberadaan Ikatan Dokter Indonesia, bukanlah kemudian karena ada undang-undang praktek kedokteran, terus kemudian berarti ID lebih berkuasa, tidak. Gitu loh. Karena ID yang kita pertahankan adalah bahwa selama ini ID selalu menjadi mitra strategis pemerintah. Pandemi menunjukkan bahwa peran dari organisasi profesi, ID bersama organisasi-organisasi yang lain pun saat itu yang kemudian menjadi mitranya pemerintah. Untuk itu kita ucapkan terima kasih pada organisasi dan pada profesi. saat kemudian, tetapi bukankah juga harus ada introspeksi bahwa ID berkuasa dia yang merekomendasikan STR, merekomendasikan surat izin praktek dan begitu banyak hal-hal yang dianggap ID ini tidak lagi melakukan memberikan perlindungan, pengembangan profesi kedokteran, tetapi ID berbisnis. Jadi kita merasa Bapak Ibu bahwa jumlah dokter harus ditingkatkan. Ya. Saya melihat bahwa moratorium yang namanya fakultas kedokteran dibatasi hanya di beberapa provinsi, harusnya tidak demikian. Saya melihat bahwa Bapak Ibu dari 92 FK, yang punya spesialis itu cuma 20. Ya. Bapak Ibu tahu kita harus ada kewajiban 7 dokter spesialis per RSUD. Itu tidak pernah terpenuhi 77 tahun Indonesia Merdeka. Saya tanya dari 92 FK, berapa itu dokter yang punya prodi spesialis? Hanya 20. Apakah semuanya punya? Tidak. Dan kita tahu semua Bapak Ibu, kalau ini prodi mau dibuka di swasta, akan ditentang habis-habisan oleh kolegium. Nah itu kalau saya tanya, kenapa nggak dibuka? Pak, nggak bisa, karena butuh rekomendasi Dikti. Saya kejar Dikti, kenapa nggak bisa dibuka? Karena butuh konsil kedokteran. Saya kejar konsil kedokteran, kenapa dibuka? Karena kolegiumnya tidak kasih. Menkes bisa apa pemerintah? Tidak bisa apa-apa. Spesialis kita kurangnya banyak sekali. Itu adalah masalah-masalah di kedokteran yang mau share. Saya masih bersama seorang dokter spesialis ortopedi sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dok, hari ini Koran Kompas menginvestigasi soal percaloan yang terkait dengan ID untuk validasi rekomendasi. Ini menunjukkan bahwa praktek-praktek soal calo, berbisnis yang terkait dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk mendapatkan kredit program itu benar adanya. Sekali lagi Dok,
inilah mengapa para dokter yang tergabung di ID nggak mau kehilangan mainannya. Ya, saya kira kalau dimanapun di institusi apapun ya, kita nggak usah bicara di ID saja. Di apapun, katakanlah ada selalu pola-pola yang dilakukan dengan memanfaatkan situasi seperti itu. Tapi saya katakan, dan di Kompas pun saya sudah sampaikan, kami tegas kalau kemudian ada oknum, apakah oknum itu pengurus ataupun kesekretariatan katakanlah ya, staf yang kemudian kita tugaskan, maka kami akan keluarkan dan itu sudah kami lakukan. Karena kami tidak ingin kemudian itu menjadi satu hal yang menjadi catatan buat kita. Karena kalau kemudian kita melihat kasus-kasus yang kemudian terjadi dan ada beberapa laporan juga yang kita terima. Dan kalau kita katakan proses di dalam resertifikasi, proses di dalam mendapatkan SKB dan sebagainya bukanlah sesuatu yang sulit gitu. Pandemi bahkan kemarin itu banyak sekali seminar-seminar gratis. Tapi kan pada prakteknya karena untuk mendapatkan kredit program supaya memperpanjang surat jadi itu yang kita sebut dengan satuan kredit profesi. Dan saya katakan di dalam satuan kredit profesi ini yang harus saya klarifikasi itu karena ada pernyataan yang dihitung dengan 250 kalikan sekian ribu salah. Karena kalau kemudian kita bicara 250 SKP, sebagian besar bisa dilakukan dengan saya seorang dokter spesialis ortopedi, saya berpraktek, saya mempunyai nilai SKP. Saya operasi, saya mempunyai nilai SKP. Saya kemudian ikut pengabdian masyarakat, ya, saya mendapatkan nilai SKP. Seminar hanya sekitar 25%. Kecil sebenarnya, tetapi praktek sehari-hari, Dokter Adib, saya rasa dokter juga tahu untuk mendapatkan kredit profesi itu yang dibikin adalah seminar-seminar. Yang mana seminar itu dibikin juga oleh orang-orang yang tergabung di ID. Dok, saya mau tanya misalnya perpanjangan sertifikat kompetensi kolegium 1 juta, iuran 5 tahun ke depan 5 juta, perpanjangan STR KKI 300.000, kartu ID 50.000, iuran ID untuk 5 tahun ke depan 300 kali 12 kali 5 1,8 juta. Rekomendasi ID 400.000, pengantar rekomendasi ID 100.000, pengantar rekomendasi ID 100.000. Kecil-kecil sih dok, tapi kalau untuk ratusan ribu dokter yang tergabung, berapa anggota ID dok? Saat ini sekitar 210.000. 210.000, itu satu orang rata-rata pengeluarannya hanya untuk mengurus seperti ini dan itu wajib, itu 9.800.000. Enggak, ini saya bisnis. Kira kalau kita kemudian menilainya dalam konteks itu totally, enggak. Kenapa? Konsil uangnya bukan ke ID. STR itu ke konsil kedokteran. Ke konsil kedokteran itu ke kas negara, satu. Yang kedua, kalau kemudian kita bicara sekarang nilai yang ada, iuran ID itu Mbak Rosi tahu berapa? 30.000. Ya. 30.000 per bulan, sehingga kalau kemudian kita hitung dalam bertahun, dan kemudian mohon maaf, teman-teman kita karena kesibukannya di dalam pelayanan, dia akumulasi pembayaran itu per 5 tahun sesuai dengan pada saat dia pengurusan STR. Nah, inilah yang kemudian seperti tercermin seperti kelihatannya itu besar gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita bicara nilai dan 30.000 itu mohon maaf. Kalau saya ngelihatnya kelihatannya kecil-kecil, tapi kalau diakumulasi jadi gede. Hampir 10 juta untuk setiap dokter, tidak semua dokter kaya raya. Mereka sendiri dengan gaji sering pas-pasan, tapi demi untuk membayar perpanjangan, rekomendasi, administrasi, ini jadi kayak bisnis, Dokter Adib. Saya kira bukan bisnis ini. Ini lebih ke arah bahwa di dalam pengelolaan organisasi dan itu nilai yang sangat kecil. Kalau kita bicara 30.000, bicara sekarang di perhimpunan spesialis katakanlah juga ada nilai. Dan itu melalui sebuah kesepakatan antar anggota. Dan saya katakan, kalau kemudian ada keberatan, kesulitan, saya pernah membuat sebuah kebijakan untuk adik-adik kami internship yang baru lulus. Adik-adik internship tidak dipersyaratkan membayar iuran. 1 tahun tidak membayar iuran. Nah, itu adalah apa? Karena dalam satu proses di kita di organisasi profesi itu bukanlah proses birokrasi. Ini bukan organisasi birokrasi gitu loh. Ini adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai kesehatan. Jadi katakanlah namanya kalau SKP pun, ya ada banyak juga teman-teman kami yang kemudian, dok saya nggak pernah ikut seminar. Dan mereka juga mendapatkan fasilitasi tetap untuk resertifikasi karena kita tahu, oh kamu memang dokter dan berpraktek gitu loh. Dan ini yang kemudian kita lakukan gitu loh. Dok, atas nama kesejawatan gitu. Sering sekali juga kritik pada ID itu tidak berani dikatakan. Dan yang paling depan menentang RUU Kesehatan ini adalah para dokter yang tergabung dalam ID. Saya mau masuk soal pembelaan atau bagaimana argumentasi ID menolak RUU Kesehatan ini. Sebagai salah satu contoh adalah dalam demo dikatakan soal akan mengambil DNA orang-orang Indonesia dan dijual ke asing. Ini kira-kira cuplikannya. Saudaraku,
bangsa Indonesia. Negara ini sejak 20 tahun yang lalu sudah punya banyak undang-undang yang melindungi data DNA untuk tumbuh-tumbuhan Indonesia, data DNA untuk fauna flora di Indonesia, ada undang-undangnya. Tidak ada satupun undang-undang yang melindungi data DNA manusia Indonesia. Belum ada. Tetapi RUU ini akan menjual data DNA rakyat Indonesia kepada orang asing. Jahat bukan? Jahat bukan? Jahat sekali. Jahat. Menteri Kesehatan akan menghadirkan peralatan canggih di semua puskesmas untuk mengambil data DNA seluruh rakyat Indonesia. Penyakit semuanya. Untuk siapa? Untuk asing. Jahat bukan? Jahat bukan? Jahat bukan? Itu tadi adalah orasi seorang guru besar Zainal Mutakim, dan ia mengatakan soal DNA orang asing akan DNA orang Indonesia akan dijual untuk orang asing. Tidak ada itu dalam undang-undang kesehatan. Jadi Dr. kita Adib. bicara bukan masalah konteksnya, jangan dipahami bahwa masalah DNA-nya. Bahwa ada terkait dengan security data kesehatan, security data genomik. Di dalam klausul di dalam undang-undang disebutkan bahwa penyimpanan itu juga bisa dilakukan dan bisa diakses oleh pihak-pihak swasta yang membutuhkan data itu. Itu ada klausul itu. Ya, tetapi dengan orasi semacam itu yang betul-betul memprovokasi, seolah-olah akan ada peralatan, akan ada DNA orang pasien-pasien Indonesia dan dijual tanpa persetujuan. Ini kan kebohongan, Dr. Adib. Jadi kalau kita ingin sebuah transparansi, maka seharusnya undang-undang ini pun kita buat secara transparan. Kalau bicara kemudian itu tidak dimasukkan atau tidak ada, atau katakanlah kita sudah mengusulkan bahwa itu untuk dihilangkan, apakah sampai sekarang kita pernah dapatkan yang namanya draft resmi dari undang-undang atau rancangan undang-undang pada saat itu? Dari sejak awal. Dari sejak awal. Artinya apa? Sebentar, tapi yang ingin saya minta penjelasan adalah ketika seorang guru besar atau para dokter yang cerdik cendekiawan, para profesor bisa memberikan advokasinya seperti ini dan ternyata itu hoax, ngeri, ini mengerikan. Ketika para profesor dan guru besar orasinya ternyata hoax, kebohongan dan penghasutan. Jadi kalau kita kemudian melihat itu hoax atau tidak, maka kita bisa melihat sebenarnya isi draft yang berkaitan dengan data itu seperti apa. Ada nggak sekarang kemudian kita terbuka gitu loh. Baik itu DPR, baik itu pemerintah terbuka dengan isi yang berkaitan dengan data kesehatan. Itu ada gitu. Dan kita selama ini mendapatkan draft-draft itu, draft saya nggak tahu draft sumber dari mana. Dok, kalau misalnya itu adalah orang awam atau pemerhati kesehatan, tidak tahu cara mengunduh, tidak tahu cara mengambil, itu wajar. Kalau dari pengurus ID tidak bisa mengambil, jangan-jangan memang ID-nya yang tidak mau tahu, yang penting nolak. Karena ternyata di pasal 338 ayat 4, itu pengambilan, penyimpanan jangka panjang, pengelolaan dan pemanfaatan material dalam bentuk spesimen klinik dan material biologi dan sebagainya sebagainya wajib mendapatkan persetujuan dari pasien dan atau donor. Gak ada tuh yang dibilang akan diambil, jahat itu bukan? draft resmi nggak, Mbak? Itu yang sudah disahkan. Nggak, artinya itulah yang kemudian pada saat kemudian penjelasan terkait dengan isi dari undang-undang itu yang tidak terekspos dan transparan sejak dari awal. Sekarang Mbak Rosi bisa mengatakan tuh, kapan itu didapatkan? Baru kemarin mungkin. Tapi pada saat kemudian kita bicara itu dalam konteks draft RUU, isi detail. Dan kalau kita melihat dalam aspek penjelasan daripada sebuah undang-undang, kita tidak bisa melihat pasal. Karena ada ikutannya, kelanjutan itu yang tadi saya bilang, kalau misalnya itu hanya orang awam atau sekedar pemerhati kesehatan tidak dapat melihat draft itu wajar. Tapi kalau seorang guru besar, pengurus ID tidak bisa mendapatkan akses itu, ya itu wajib dipertanyakan. Ya jangan-jangan memang mau menolak aja. Karena ternyata banyak sekali yang menjadi pembelaan ID itu tidak terbukti. Contoh misalnya soal dokter asing. Kita akan melihat bagaimana ada orasi-orasi tentang dokter asing dapat karpet merah. Ini dia.
Jadi kalau bicara kepentingan rakyat, bagaimana mungkin mereka mendatangkan dokter asing yang akan meraup uang-uang rakyat untuk kesehatan? Justru adik-adik mahasiswa kita ke depan, ketika Anda lulus, Anda nanti akan bersaing dengan dokter dan tenaga kesehatan asing. Apakah adik-adik mahasiswa mau untuk bersaing ke depan? Apakah adik-adik mahasiswa mau bahwa uang-uang rakyat kita akan dibawa oleh orang dokter-dokter asing dan tenaga kesehatan asing ke luar negeri? Apakah Anda bersedia? Tidak tentunya. Saya curiga ini adalah sebuah bentuk neoliberalisasi, penjajahan model baru kepada kita. Jangankan persoalan kesejahteraan kita yang tidak terpikirkan, malah ingin mendatangkan perawat asing untuk masuk sebanyak-banyak ke Indonesia. Dokter Adib, kenapa takut sekali dengan kehadiran dokter asing? Mbak Rosi, saya ikut terlibat di dalam namanya ASEAN Joint Committee Meeting Medical Practitioner. Dari mulai pertemuan sampai ke terakhir pertemuan saya ikut yang ke-88 kali. Ada kesepakatan di tingkat ASEAN yang mengatakan bahwa pada saat kita mempersiapkan free flow, maka kita harus ada namanya selective barrier. Apa selective barrier itu? Selective barrier. Selective barrier. Oh, barrier. Okay. Barrier. Jadi pada saat kemudian kita bicara sekarang, saya mencontohkan negara Singapura saja. Singapura orang asing bisa masuk ke negara mereka dengan syarat. Apa? Satu, lulusan. Dia hanya mensyaratkan untuk yang dari India, hanya dari Universitas New Delhi dan Catholic University dari India. Dia untuk Malaysia hanya UKM sama Universitas Malaya. Nah, kita punya nggak sekarang sebuah daftar yang mengatakan bahwa lulusan luar negeri atau WNA yang akan masuk ke Indonesia itu adalah yang kemudian dari negara dengan kualifikasi. Kita belum pernah membicarakan itu. Sehingga pada saat kemudian kita sekarang, tidak usah ke undang-undang ini dulu deh. Sudah muncul Permenkes nomor 6 2023 terkait dengan tenaga kerja warga negara asing. Di mana di dalam persyaratannya itu dengan mudah. Ya kenapa? Nggak perlu bahasa Indonesia. Terus kemudian di undang-undang ini disebutkan juga cukup portofolio 5 tahun. Nah inilah yang kemudian di saat negara lain melakukan sebuah barrier, kita dengan mudah tanpa membuat selektif dengan hanya berdasarkan portofolio. Sehingga itu kenapa saya selalu katakan disinilah fungsi organisasi profesi. Yang tahu dokter ortopedi dari luar negeri itu siapa? Ya, kami juga kan dokter ortopedi juga. Dok, gitu. Tapi kan pada kenyataannya dalam undang-undang kesehatan ini tidak seperti yang dicemaskan atau yang dinarasikan oleh ID. Karena ketat sekali kedatangan dokter asing itu ya betul-betul atas permintaan karena adanya kebutuhan. Sehingga tidak benar bahwa mereka bisa langsung diberikan karpet merah. Mbak Rosi, kalau kita bicara kebutuhan. Dan termasuk harus ada pelatihan atau pendampingan untuk bahasa Indonesia. Kebutuhan, maka saat ini kita dihadapkan dengan industrialisasi kesehatan. Pada saat kemudian kita bicara kebutuhan, masuknya investasi pasti akan membawa SDM. Sehingga kalau kita tidak kemudian membuat sebuah barrier, maka masuknya investasi itu keberpihakannya jadi bukan padanya bukan warga negara lokal. Ya ini yang harus kemudian kita tegaskan. Saya bingung dokter. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk pelayanan kesehatan, masyarakat Indonesia jadi lebih cepat sembuh, pelayanan kualitasnya lebih baik. Kok dokter-dokter lokal kita malah ketakutan? Siapapun dokternya, mau kulit putih, sipit, mata belok, hidung pesek. Kalau itu utamanya untuk kesehatan masyarakat, kenapa itu kok? Gak ada yang bukan masalah ketakutan. Kok kayaknya seperti tidak ada yang ketakutan. Dan saya jamin teman-teman dokter pun. Saya seorang dokter spesialis dan saya selalu berkomunikasi kan kebetulan saya sekarang presiden dari MASEAN, Ikatan Dokter Indonesia ASEAN. Dan apa yang kemudian kita lakukan dalam satu upaya bukan memproteksi orang asing yang masuk gitu loh. Tapi kita harus punya langkah-langkah yang kemudian kita harus lakukan dalam proses seleksi gitu loh. Apa dengan mudah orang asing akan masuk gitu Ada, loh. misalnya di pasal 251 Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan kemarin dokter, tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu WNA, lulusan luar negeri, bisa melakukan praktek pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan ketentuan permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan, alih teknologi ilmu pengetahuan, jangka waktu paling lama 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 kali dan hanya untuk 2 tahun berikutnya. Jadi nggak ada liberalisasi itu yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan ini dok. Karena kita bicara sekarang pada saat kemudian selektif, ya tidak hanya sekedar dikatakan seperti itu. Harus ada ketegasan dari sebuah regulasi memberikan kepastian hukum. Apa yang tidak tegas dari sini? Jadi pada saat kemudian situ, ada nggak kemudian sebuah syarat bahwa kompetensi
Apa syarat kompetensi itu? Satu. Yang kedua, letter of good understanding. Saya dokter Indonesia yang mau keluar negeri. Katanya itu sangat tidak birokratis. Tapi baru saja saya mendengar penjelasannya birokratis amat. Bukan dari kita, karena PMRA. PMRA itu bukan melibatkan ini. Jadi saya katakan, di dalam Professional Medical Regulation Authority, itu kewenangan ada di Kementerian Kesehatan dan di Konsil Kedokteran. Bukan ID. Jadi sekali lagi proteksi itu dilakukan oleh negara, bukan oleh ID. Ya. Jadi ID, konsepnya kan gini, Dok. tidak dalam konteks itu. Gitu loh. Kekurangan sekali dokter spesialis. Ya. Ada ada sekitar 6.000 bayi yang begitu saya dengar dari wawancara Menteri Kesehatan, 6.000 bayi dia harus meninggal karena kelainan jantung, karena tidak mampu ada dokter spesialis. Dan begitu banyak ratusan ribu, paling tinggi adalah stroke dan jantung. Kita ini dokter asing bukan untuk dokter umum, jadi nggak usah ketakutan dokter-dokter umum, tapi dokter spesialis yang sungguh dibutuhkan. Kenapa IDI tidak melihat itu demi kepentingan pasien Indonesia? Mbak Rosi, kita bicara data sekarang ya. Kita punya 92 fakultas kedokteran. Saat ini sudah dibuka moratorium pembukaan fakultas kedokteran baru. Ini untuk produksi dokter. Saat ini jumlah dokter 210.000. Kalau kita totali dengan katakanlah ada yang dikatakan standar WHO 1/1000. Walaupun sebenarnya yang kami pahami WHO standarnya 1/2500. Tapi pada saat kemudian kita bicara 1/1000 dengan 275.000, maka kita sebenarnya kekurangan hanya sekitar 56.000 atau 60.000 dokter. Pada saat kemudian kita bicara produksi. Hanya kekurangan. Sebentar, saya harus sampaikan dulu ini. Ini bicara data, enggak artinya bicara data. Karena kita bicara produksi. Produksi dokter itu adalah 12.000 per tahun dengan 92 fakultas kedokteran. Dan kemudian saya katakan ada data, ini data Kemenkes yang baru, bulan Maret 2023, menyebutkan dokter spesialis anak, spesialis obgyn, kemudian spesialis penyakit dalam sudah di atas rasio daripada jumlah dokter. Problemnya adalah bukan jumlah sekarang, Pak. Problemnya itu adalah distribusi. Dan kalau kita bicara distribusi, ada undang-undang yang selama ini belum diotak-atik itu loh. Undang-undang pemerintah daerah 23 tahun 2014 tentang pendaya gunaan tenaga kesehatan. Yang itu belum diwujudkan dalam satu upaya bagaimana menghitung, menganalisa kebutuhan dokter-dokter spesialis di setiap wilayah, kabupaten, kota, dan provinsi. Oke, kalau begitu isu itu justru semakin baik adanya undang-undang kesehatan ini. Karena dengan demikian diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk betul-betul memastikan pelayanan kesehatan, ketersediaan dokter di tangan pemerintah. Memang. Itu harus tanggung jawab pemerintah yang selama ini seharusnya bukan sekarang dilakukan, dari dulu, Mbak. Harusnya dari dulu dilakukan. Betul, tetapi mereka terganjal dengan STR, mereka terganjal dengan SIP yang tidak bisa dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tanpa rekomendasi dari IDI. Dan inilah yang dibongkar saat ini dan tidak dihapus. Semua, Mbak Rosi, tidak semua, saya katakan, tidak semua. Dan saya bicara bukan atas nama organisasi. Karena kalau ada problem-problem di lapangan, saya kira itu problem oknum. Kalau kemudian dikatakan sekarang, ada nggak kemudian rekomendasi yang kemudian dipersulit? Ya. Banyak. Banyak itu nominal, Pak. Berapa jumlahnya? Jadi itu yang harus diketahui. Dan pada saat kemudian kita bicara, saya menjabat pertama kali menjadi ketua IDI, saya selesaikan kasus di dalam satu wilayah karena dia memang dihalangin. Dan kami punya kewajiban. Praktek penghalang-halangan seorang dokter untuk STR atau dipersulit atau harus ada uang misalnya. Dan kemudian surat izin praktek harus ada rekomendasi IDI. Kemarin-kemarin memang prakteknya, maaf dok, brengsek kan? Saya tidak mengatakan brengsek, pasti ada oknum. Pasti ada dimanapun, di institusi apapun. Tapi Anda mau mengakui nggak bahwa surat izin praktek ini kemudian menjadi permainan IDI? Saya tidak katakan permainan. Karena kalau kita bicara permainan, kita bicara data. Berapa persen yang kemudian dipersulit. Dan saya punya tanggung jawab dan saya berani menjamin saya akan selesaikan jika ada yang teman-teman dokter yang dipersulit terkait dengan masalah rekomendasi. Baik. Setelah sah, surat rekomendasi IDI untuk para dokter berpraktek pun dihapus. Maksudnya setelah sah RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan. Benarkah surat rekomendasi IDI menjadi biang sulitnya Indonesia memiliki banyak dokter spesialis? Bahwa pendidikan dokter emang harus diperbanyak. Jangan dimonopoli di negeri aja. Jangan ditutup di satu provinsi, dibuka dong di seluruh Indonesia. Jangan kemudian mau jadi dokter dipersulit oleh para elit-elitnya, nggak boleh gitu. Jangan kalau izin praktek kemudian jadi susah. Orang Indonesia mau pulang masuk sini kenapa dipersulit?
dengan segala macam kuncian sana kuncian sini gitu kan. Itu kan justru dengan itu kan bikin bingung gitu kan, karena aturan di sini bilang gini atau susah lagi nanti bawa diaspora masuk tuh orang-orang pintar karena dikunci sana dikunci sini gitu. Buat saya itu sih Bapak Ibu ya. Saya masih bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adip Kumaydi. Dok, jadi memang bagaimana anak bangsa di luar negeri mereka berpraktek di rumah sakit di luar negeri, anak bangsa ini nggak bisa dengan mudah berkarya untuk tanah airnya sendiri. Idi biang keroknya. Jadi ini perlu kita klarifikasi juga karena kami juga pernah mendapatkan kuliah sejak tahun 2014. Pak Jokowi, kemudian almarhum Presiden Habibie juga pernah menyampaikan kepada kami untuk gimana supaya ID juga bisa membantu terkait dengan permasalahan-permasalahan dari dokter-dokter diaspora ini. Saya 2014 itu sudah melakukan pertemuan. Saya mengkolek adik-adik lulusan Rusia, Tiongkok, Filipina, Jerman, Turki, Mesir. Kami punya datanya pada saat itu. Dan kami lakukan kemudian mengidentifikasi apa sih problem. Kenapa Anda sulit kemudian masuk ke Indonesia dalam konteks untuk kembali. Temuannya? Saya tidak, jadi gini, yang pertama yang harus kita sampaikan adik-adik kita yang sekolah di luar negeri bukan karena dia kaya, tidak. Mereka sebagian besar karena beasiswa. Dan mereka ingin kembali ke negaranya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pada saat kita menginvestigasi permasalahan problem yang lama itu adalah verifikasi penyetaraan ijazah yang itu lama di Kementerian Pendidikan. Bisa sampai 7 bulan, bisa sampai 1 tahun. Kenapa lama? Oke, katakan lama itu penyetaraan ini. Kenapa lama? Kenapa? Indonesia tidak pernah membuat sebuah rekomendasi. Kalau kalian mau ngambil ke fakultas kedokteran di Filipina, ini yang kita rekomendasikan. Kalau kita mau ke Mesir, ini yang kita rekomendasikan. Jerman ini, Tiongkok ini. Dan itu tidak ada. Sehingga kalau kemudian mereka itu sekolah kemana-mana ya wajar gitu loh. Dan pada saat mereka kembali, pada saat mereka kembali apa kontribusi ID untuk mempermudah itu? Yang terjadi prakteknya dari para dokter diaspora yang bercerita itu adalah yaitu justru penghambatnya adalah surat izin praktek dari ID. Harus adaptasi dan itu seolah mempersulit itu anak bangsa bukan untuk dari kembali. ID. Jadi kebijakan adaptasi, regulasi adaptasi itu bukan dari ID, tapi dari negara melalui Kementerian Pendidikan. Oke. Yang harus saya klarifikasi. Kenapa? Pada saat kemudian dia itu akan kembali, maka dia akan adaptasi. Kenapa harus diadaptasi? Ini saya ambil contoh. Di Cina, di Tiongkok, itu ternyata ada 2 jalur untuk pendidikan kedokteran. Ada traditional Chinese medicine dan Western medicine. Pada saat mereka kembali, mereka juga harus kita nilai. Ini sebenarnya yang dari mana? Kami pernah mengusulkan ini ke Kementerian Pendidikan. Ayo kita verifikasi saja mana fakultas kedokteran yang dari Tiongkok, Filipina yang kita rekomendasikan supaya adik-adik kita yang mau ngambil sekolah di luar negeri itu memang ke fakultas kedokteran yang memang kita rekomendasikan. Pada saat itu nggak ada Dok, saya sih tidak merasa itu menjawab pertanyaan saya. Karena atau pertanyaan banyak orang, kenapa anak bangsa, para dokter yang sudah berkarir cemerlang di luar negeri nggak bisa atau sekolah di luar negeri nggak dengan mudah datang ke Indonesia itu karena ID sendiri tidak berbuat apapun atau secara berarti bagi kembalinya anak bangsa yang berprestasi sebagai dokter. Nggak ada kok apa kontribusi ID. Mbak Rosi, pada saat kita mengumpulkan tadi dan setelah kita tahu permasalahannya, maka sebenarnya permasalahan itu adalah birokrasi di tingkat pemerintah sendiri. Yang itu kemudian sudah dijawab sebenarnya. Dengan apa? Permenkes 14 2022. Dengan ada namanya komite bersama, dikumpulkan jadi satu, Kementerian Pendidikan, Konsil Kedokteran, Kolegium. Yang itu dikumpulkan supaya apa? Memperpendek birokrasi. Dan itu sudah dilakukan gitu loh. Dan itu sebenarnya yang dari awal sudah kita usulkan, karena kewenangan bukan di kita. Oke, jadi Anda ingin melemparkan ini yang lama itu justru birokrasi di kementerian. Dalam hal di pemerintah, ini di pemerintah. Ya, di pemerintah. Tapi tidak demikian apa yang selalu dikatakan oleh para dokter-dokter diaspora. Ini misal contohnya dari Dr. Tony Setiobudi. Tapi anehnya waktu mereka balik ke Indonesia, malah mereka disuruh adaptasi menyesuaikan dengan standar lokal. Itu pun masih dipersulit. Jadi di sini ada yang tidak sinkron. Kenyataannya ya, kalau kita bicara jujur, tanpa adaptasi, mereka dokter diaspora yang punya kesempatan lanjut di luar negeri, yang mempunyai kedudukan tinggi, terhormat, dan yang sudah nyaman di sana,
kemungkinan besar tidak akan kembali ke Indonesia. Apalagi disuruh adaptasi. Saya berbicara seperti ini bukannya saya memperjuangkan kepentingan saya secara pribadi. Banyak dokter-dokter diaspora yang hebat, bukan dokter abal-abal, kalau balik ke Indonesia dipersulit. Inilah yang perlu diperjuangkan. Apa kontribusi yang dilakukan ID untuk mempermudah diaspora sebelum adanya undang-undang kesehatan ini? Jadi setelah kita tahu permasalahannya, permasalahan adalah di birokrasi pemerintahan dan regulasi terkait dengan adaptasi itu sendiri. Dan bukan dari ID. Karena ID itu produk setelah selesai proses semuanya. Ya. Jadi pada saat tapi bukankah kemudian harus ada rekomendasi surat izin praktek dan juga tidak ada dari masalah. Kami juga ada merekomendasikan. Terakhir kemarin saya bertemu dengan ada yang lulusan dari Filipina untuk masuk anestesi, masuk di Jakarta, direkomendasikan. Teman-teman perhimpunan juga nggak ada masalah. Jadi artinya apa? Yang menjadi permasalahan di adaptasi. Kenapa sih perlu adaptasi? Di regulasi, kenapa ada regulasi adaptasi? Karena katalog pendidikan, standar pendidikan belum sama. Oke. Sehingga penyetaraan pendidikan, kami di ortopedi, saya belum mencontohkan sama di maksudnya ortopedi. apa? Kita merasa jauh lebih baik Bukan, dari penyetaraan jadi gini, penyetaraan di kompetensi pendidikan, ya, katalog pendidikan, sistem pendidikan, terus kemudian apa yang kemudian di pendidikan. Saya mengambil contoh di ortopedi. Di ortopedi kita sudah punya kesepakatan di level ASEAN yang sama. Sehingga akhirnya apa? Kualifikasinya sama. Tapi pada saat kemudian kita bicara ada negara yang lain. Dok, sorry ya, sebenarnya saya sudah harus mau break. Tapi saya ingin tahu gitu, kita kan kalau saya dengar penjelasan dokter nih, seolah-olah harus menjaga kualifikasi dokter yang datang ke Indonesia. Ya. Jadi seolah-olah standar kita nih tinggi banget gitu dari dokter, para dokter ini. Kalau standar kompetensi dokter kita tinggi, pasien itu nggak keluar negeri, Dok. Nah, kalau bicara pasien keluar negeri, seolah-olah kita ini, seolah-olah kita ini standarnya tinggi banget, jadi yang mau masuk tuh harus sesuai standar kami. Padahal jadi kekurangan di kita, kekurangan di kita ini kekurangan di kita. Kesehatan yang lebih baik ada namanya gap kompetensi, satu gap kompetensi. Kompetensi kita kurang atau kompetensi kita belum setara, betul. Tapi pada saat kemudian ada dokter asing, warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri masuk, maka kita lihat pendidikannya, dia diajari apa di sana. Oke, Dok. Itu harus ada dong. Ya. Itu harus ada dong. Itu kan itu sebagai bagian dari kita untuk menjamin patient safety bahwa dia dilayani oleh dokter yang memang sesuai dengan kualifikasi. Itulah tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab ID ya. Tanggung jawab negara dan itu kenapa muncul regulasi adaptasi. Gitu. Saya setuju lah, memang kita harus punya standar kompetensi yang tinggi. Cuma tadi maaf saya tidak dapat menahan tertawa karena kalau memang udah kita tinggi banget standar kompetensinya. Nggak banyak orang Indonesia berobat ke luar negeri. Anyway, itu saja menjadi komen saya karena kita akan masuk ke bagian terakhir. Ikatan Dokter Indonesia kini berada di ujung jalan setelah Undang-Undang Kesehatan resmi disahkan. Apakah organisasi profesi ini bubar jalan atau tetap bertahan? Jadi menurut dokter harusnya ID tidak mengatur izin praktek dokter. Betul. Tidak perlu mengeluarkan rekomendasi untuk izin praktek. Biar pemerintah yang atur semuanya itu. Karena itu hak pemerintah untuk pelayanan pada masyarakat. Bukan hak organisasi profesi. Dan kalau itu yang terjadi penyesatan perundang-undangan. Saya masih bersama Ketua Umum PBID Dr. Muhammad Adib Kumaydi. Dok, jadi sesungguhnya bubarkan ID, lalu kemudian ID tidak diperlukan lagi begitu, terlepas dengan seluruh pro kontranya. Sebenarnya kritik pada ID itu atau pertanyaan-pertanyaan besar tentang ID yang sesungguhnya sangat dominan, menguasai hulu hilir dan bahkan otoriter, itu yang berani cuman Dr. Terawan. Dr. Terawan cukup beruntung. Iya, saya mewawancarai dia karena berani, karena apa? Punya bisa dibilang privilege. Banyak dokter tidak berani bicara soal praktek-praktek yang dilakukan oleh ID. Menurut dokter, adakah introspeksi sebagai ketua umum? Mengapa ID sesungguhnya memang seperti organisasi yang bagi banyak orang itu dianggap sebagai biang kerok dari pelayanan kesehatan? Ya, kalau saya coba meluruskan,
ya, bukan biang kerok. Tapi ID sebagai penjaga profesi dianggap oleh satu kepentingan kelompok menghalangi kepentingannya. Itu. Jadi penjaga profesi inilah yang kemudian kalau penjaga profesi bisa diartikan secara organisasi tugas ID sudah jelas, gitu loh. Ada tugas yang bukan karena negara, tapi tugas yang kemudian sebagai medical association, ya, dan itu ada di World Medical Association. Kemudian tentang pemahaman bahwa di ID ada namanya body of knowledge, karena organisasi profesi. Ada namanya etik, ada yang namanya juga menjaga kompetensi. Dan menjaga kompetensi itu untuk siapa? Untuk rakyat. Sehingga itulah kenapa di Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa keberadaan ID dan PDG dalam putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa keberadaan ID dan PDG itu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Gitu. Ya. Sehingga kalau kemudian ada sekarang dianggap biang kerok, mohon maaf, mungkin tugas penjaga profesinya itu dianggap menghalangi kepentingan-kepentingannya. Dok, kalau misalnya kan ID menjaga etik itu juga selalu dikatakan oleh mereka yang menentang dari bagian ID tidak ada yang menjaga etik profesi lagi ketika ID ini tidak satu-satunya organisasi profesi. Tapi kan pada kenyataannya dengan undang-undang ini justru majelis etik sudah ada, tetap ada. Justru itu yang akan melindungi para dokter nakes dari kriminalisasi. Hanya bedanya majelis etik ini tidak lagi berada di bawah ID. Mbak Rosi, kalau kita baca undang-undang lebih detail, ada 5 hal yang kemudian harus diperhatikan di dalam pelayanan kesehatan. Standar pelayanan, standar kompetensi, kemudian ada standar profesi, etik dan kebutuhan kesehatan pasien. Ya. 2 ini tidak ada penjelasannya lebih lanjut, Mbak. Etik dan ini tidak ada penjelasannya lebih lanjut. Jadi kita bicara hanya tentang standar atau hanya terkait dengan masalah profesi pelayanannya saja. Etiknya tidak diperjelaskan di situ. Sehingga kalau kemudian kita 2 hal inilah yang kemudian menjadi celah. Pada saat kemudian ini siapa yang mengurusin etiknya ini? Ada nggak ada loh ini. Disebutkan Pak, disebutkan hanya terkait dengan teknik keprofesian, bukan etik. Ada itu. Kalau misalnya bicara soal etik yang ditempatkan di bawah ID, itu juga ada kritik Pak. Bagaimana aduan tentang etik seorang dokter itu objeknya adalah dokter, yang menyidang adalah dokter, dan ini disebut hanya menjaga korps. Ini akan menimbulkan, sidang etik itu sesungguhnya hanya melindungi para dokter. Apalagi sumpah dokter adalah demi kesejawatan. Mana berani dokter menghukum koleganya sendiri. Jadi itulah yang kemudian, jadi bedakan antara etik, disiplin keprofesian sama hukum itu sendiri. Di disiplin ada namanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Jadi kenapa di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, kemudian ada Konsil Kedokteran, di mana di bawahnya ada namanya Majelis Kehormatan Disiplin, yang di situ ada unsur masyarakat. Ada unsur masyarakat gitu loh. Yang ada di dalam Majelis Kehormatan Disiplin. Sehingga kalau ada kaitan-kaitan dengan aduan-aduan dari masyarakat, maka disitulah kemudian ada namanya pengadilan profesi. Terus apakah kemudian tidak ada orang yang ditegur atau ini setelah ada kasus etik, kasus disiplin? Ada banyak yang kemudian di 6 bulan STR-nya dicabut, 1 tahun. Ada. Jadi itu yang harus kami sampaikan ke masyarakat, bukan berarti kita melindungi anggota kita yang salah, tidak. Yang tercermin, Dr. Adib, yang tercermin sebenarnya citra yang ditimbulkan dari ID ini bukan alih-alih bersikap tegas terhadap dokter yang terbukti lalai atau melanggar etik, tetapi justru hanya melindungi dokter, melindungi ID, dan justru bersikap tegas pada dokter yang kritis terhadap ID. Misalnya dokter yang setuju dengan RUU Kesehatan kemudian ditegur, atau kemudian juga Dr. Tony misalnya menerima surat atau dari Kementerian Kesehatan Singapura mengirimkan surat. Tapi saya mau tanya dulu, benar Dr. Adib mengirim surat ke Singapura terkait dengan kritik-kritiknya Dr. Tony pada ID? Pada saat kita bicara terkait kebebasan berargumentasi, itu demokrasi memberikan ruang untuk itu. Tapi pada saat itu kritik itu berpotensi fitnah, maka itu menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan penjelasan. Nah, itulah yang kemudian kita lakukan. Apakah kemudian sampai saat ini, mohon maaf, ada teman-teman yang pendukung RUU atau bahkan ada membuat organisasi, sampai sekarang pernah nggak kita pecat dari organisasi? Tidak ada. Bahkan
yang mengatakan di media, mengatakan dia mundur dari ID. Sampai sekarang pun tidak ada yang mundur dari ID, walaupun dia menyatakan itu di media. Saya tegas itu. Kenapa? Ada yang mundur kok. Tidak ada. Dokter Jawa Timur? Tidak ada. Jadi tidak ada yang mundur dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Saya pertegas itu karena walaupun dia berbeda gitu loh. Ya, tetapi impresi ini menjadi kental karena ID ini alih-alih juga untuk menegakkan etik sesama dokter, tetapi lebih galak pada dokter yang bersikap yang kritis pada organisasi ID. Ini kan jadi kebalik-balik, Dokter Adi. Saya kira tidak galak, lebih konteks adalah pada saat kemudian ada pendiskreditan, ada fitnah. Kita bicara sekarang kebebasan berargumentasi, silakan. Kita berdiskusi tentang RUU, pro kontra, silakan. Tapi pada saat itu muncul ada fitnah, ada pendiskreditan, maka kami harus mengklarifikasi. Dan sampai sekarang pun kalau bidang sekarang ada proses di mana proses fitnahnya, pembinaan. Dok? Apa fitnahnya misalnya? Saya tidak mengatakan dalam konteks untuk secara pribadi sekarang. Ya, tapi pada saat kemudian kita bicara tugas, fungsi ID, terus kemudian ada hal-hal yang dianggap bahwa ID kemudian dengan sewenang-wenang dan sebagainya. Nah ini kan ada hal-hal yang saya kira perlu kita baca dan dinamika di dalam diskusi di dalam RUU ini terus terang memberikan sebuah beban psikologis di antara teman-teman dokter dan memecah belah di internal teman profesi dokter karena ada kubu pro dan sebagainya. Dan pada saat kemudian kita bicara tadi diskusi, silakan. Ya. Tapi pada saat kemudian si ini ngomongin si A, si B, Oke, saya kira ya. Menurut saya itu menghilangkan nilai-nilai dalam kesehatan. Saya rasa ini akan menjadi ujian terbaik untuk ID. Karena dia tidak menjadi satu-satunya organisasi profesi yang disebutkan dalam undang-undang. Kalau ID bisa mereformasi, mentransformasi dirinya sebagai organisasi profesi yang dicintai oleh para dokter dan kemudian masyarakat melihat ada kebutuhannya, maka kesan yang selama ini ada pada ID akan berbalik. Dan saya rasa Pak Adip, ini adalah ujian terbesar Anda untuk mengembalikan reputasi ID menjadi reputasi organisasi profesi yang terhormat. Ya, karena ID selalu dilandasi pada strong alignment, ikatan kesehatan. Kita punya organisasi yang adaptive structure. Baik, saya rasa itu sudah Pak Adip katakan, tetapi sekali lagi banyak yang tidak melihat itu terjadi pada ID dan tanggung jawab Anda untuk mengembalikan reputasi ID. Terima kasih Pak Adip. Saya sudah memberikan kesempatan bagi Anda untuk bicara soal penolakan RUU Kesehatan yang sudah menjadi Undang-Undang Kesehatan. Sekali lagi terima kasih. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.